Kita lanjutkan perjalanan dari Christopher Columbus dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan atau Magelhaen yang melakukan perjalanan di tahun 1519. Magelhaen ditemani oleh Sebastian Elcano ya, dan dia sampai di Filipina yang kemudian di sana Magelhaen menjadi korban dari perang antar suku yang terjadi di Filipina, sehingga perjalanan untuk mencari pusat rempah-rempah dilanjutkan oleh Sebastian Elcano, dan akhirnya Sebastian Elcano sampai di Maluku ya. Setelah keluar dari Filipina itu sampai di Maluku, dan selanjutnya ada perjalanan atau penjelajahan negara Inggris ya, diwakili oleh Sir Francis Drake tahun 1577. Ini jalur menuju Nusantara sudah diketahui. Kemudian ada Sir James Lancaster dan George Raymond. Kemudian ada Sir Henry Middleton. Ya, kemudian perjalanan berikutnya dilakukan oleh Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang melakukan perjalanan di tahun 1596, dan dia sampai di Banten ya tahun 1596. Dilanjutkan perjalanannya dilakukan oleh Jacob van Eyck dan Wybren van Warwick ya. Nah, perlu kalian ketahui ada kongsi-kongsi dagang di materi ini, ada AC, VOC, kemudian ada dari Portugis dan Perancis. Nah, akan menjadi bahan banyak kita bahas adalah tentang VOC-nya atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kita akan bahas tentang latar belakang. Latar belakang berdirinya VOC yang pertama menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua supaya dapat bersaing dengan kongsi-kongsi dagang lain, terutama AEC ya, dan kongsi dagang Portugis. Kemudian yang ketiga supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan yang keempat supaya mendapat membantu dana pemerintahan Belanda dalam perang melawan Spanyol. Selanjutnya ada hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan pemerintahan Belanda kepada VOC. Apa aja haknya? Pertama hak monopoli, kemudian hak yang kedua mencetak dan mengedarkan mata uang, kemudian yang ketiga mengangkat dan memberhentikan pegawai, keempat mengadakan perjanjian dengan raja-raja, kelima memiliki tentara, keenam mendirikan benteng, yang ketujuh menyatakan perang dan damai, dan kedelapan mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Apa kebijakan-kebijakan dari VOC? Yang pertama ada Dividend Impera, itu politik adu domba. Kemudian ada Verpligte Leveranti, yaitu penyerahan hasil bumi dengan bayaran yang murah. Kemudian ada Contingenten, yaitu nama lainnya pajak in natura, yang artinya penyerahan wajib hasil bumi. Kemudian ada ekstirpasi, yaitu pemusnahan hasil bumi yang overproduksi dengan tujuan supaya harga tidak murah atau harga stabil. Yang selanjutnya ada pelayaran hongi, yaitu pelayaran atau operasi di perairan untuk mencegah supaya para penjual supaya para pribumi itu tidak menjual kepada selain VOC. Dan yang terakhir ada Preanger-stelsel, yaitu kewajiban menanam kopi di Priangan. Priangan itu Preanger ya. Nah, kemudian kepemimpinan VOC awalnya dipimpin oleh Dewan 17 atau yang kita kenal dengan The Heren 17. Nah, tapi tahun 1610 The Heren 17 ini dibubarkan, diganti dengan Gubernur Jenderal dengan ditambah adanya Dewan Hindia atau Radvan Indi yang tugasnya memberi nasihat dan mengawasi Gubernur Jenderal. Nah, tinggal Pak Ucup hanya meminta kalian menghafal dua Gubernur Jenderal yang banyak atau yang sering ditanyakan, karena kalau dihafal semua banyak sekali. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal pertama, yaitu Peter Both yang memimpin tahun 1610 sampai 1614. Yang kedua adalah J.P. Kuhn, yaitu sosok yang cukup dikenal karena berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti nama dengan Batavia ya, dan membuat benteng Batavia. Lantas kemudian apa faktor-faktor kemunduran dari VOC? Nah, ini kita tahu VOC ada PR besar di dalamnya, banyak korupsi terjadi, itulah yang menyebabkan kemunduran. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sehingga mengakibatkan dana yang keluar juga cukup besar. Kemudian biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat juga itu mengeluarkan dana yang cukup besar. Kemudian adanya persaingan dengan kongsi dagang lain ya. Kemudian POC juga ternyata punya hutang yang cukup besar. Kemudian ada pemberian dividen kepada para pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Kemudian berkembangnya farm liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC itu tidak bisa lagi diteruskan. Dan yang terakhir adalah pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda tahun 1795 yang dikenal dengan Republik Bataaf. Mungkin itu yang bisa Bapak bahas tentang penjelajahan